Selamat menonton video pembelajaran berikut. Sebelum menonton video pembelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buku 4B, subtema 1. Menjelaskan manfaat energi matahari. Jadi, pada buku 4B subtema 1 ini kita akan menjelaskan manfaat energi matahari. Jadi nanti kita akan mengetahui manfaat energi matahari bagi kehidupan kita itu apa saja. Matahari merupakan energi terbesar yang memancarkan cahaya dan panas ke bumi. Manfaat dari panas energi matahari diantaranya adalah mengeringkan benda-benda basah seperti pakaian basah. Nah, ini biasanya digunakan oleh orang tua kita, terutama ibu-ibu. Menggunakan manfaat sinar matahari itu untuk menjemur pakaian. Yang kedua, di sini ada penguapan pembuatan garam. Nah, jadi proses pembuatan garam, penguapannya itu mengandalkan energi matahari, yaitu energi panas. Yang ketiga, menghasilkan cahaya penerang pada siang hari. Nah, ini sangat betul-betul berguna bagi bumi kita. Jika tidak ada matahari, mungkin pada siang hari tidak ada yang namanya cahaya, bahkan mungkin tidak ada yang dinamakan siang. Nah, itu adalah manfaat dari sinar matahari, yaitu sebagai cahaya. Yang keempat, mengubah energi panas menjadi energi listrik. Nah, ini salah satu energi alternatif yang bisa kita gunakan dari pemanfaatan energi panas matahari. Tidak hanya manusia yang merasakan kegunaan energi matahari, tetapi juga tumbuhan merasakan kegunaan energi panas matahari, yaitu sebagai proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan menggunakan panas, sinar matahari sebagai penghasil makanan dan energinya, terutama penghasil oksigen. Nah, ini kenapa matahari sangat berguna, karena dia sebagai pusat energi. Nah, energinya nanti juga bisa digunakan oleh tumbuhan, tidak hanya kita manusia. Tumbuhan itu menggunakan panas atau cahaya matahari itu sebagai proses fotosintesis. Nanti di situ tumbuhan itu menyerap karbon dioksida tuh yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu kenapa harus selalu ada pohon? Karena pohon itu menghirup karbon dioksida, zat-zat buruk di udara, lalu mengeluarkan oksigen yang kita hirup. Nah, makanya pohon sangat berperan di dalam bumi kita. Menjelaskan manfaat energi angin. Nah, ternyata tidak hanya matahari yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi, tetapi angin juga bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi. Selain matahari, angin juga memiliki manfaat, di antaranya sebagai penggerak kapal, penghasil energi listrik melalui kincir angin, sebagai penerbangan benih tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, ini adalah contoh kegunaan angin nih. Jadi, kapal di laut yang nggak punya mesin, dia menggunakan layar. Nah, itu sangat mengandalkan angin seperti pada gambar di samping. Nah, itu contoh kapal yang menggunakan layar. Nah, layarnya itu menggunakan bantuan angin agar dia bisa bergerak. Lalu ada gambar kincir angin. Nah, kalau kincir angin ini banyak terdapat di negara Belanda. Nah, jadi dia nanti menghasilkan listrik dari perputaran angin itu. Yang ketiga ini adalah gambar tumbuhan nih. Nah, gambar tumbuhan ini di sini ada yang terbang. Nah, itu dia menerbangkan benih. Nah, dia menerbangkan benih untuk berkembang biak mengandalkan angin. Menjelaskan perubahan bentuk energi. Energi diperlukan dalam kehidupan. Bentuk energi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya.
Berikut contoh bentuk perubahan energi dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Nah, di sini ada dua, ada dari matahari dan ada dari angin. Yang dari matahari, perubahan bentuk energi matahari. Energi panas matahari diubah menjadi energi kimia pada proses fotosintesis tumbuhan. Energi matahari diubah menjadi energi listrik. Nah, ini pada panel surya. Lalu pada angin nih. Perubahan bentuk energi angin. Yang pertama, energi angin diubah menjadi energi gerak seperti penggerak awan di atmosfer dan baling-baling kincir yang bergerak. Yang kedua, energi angin diubah menjadi energi listrik. Nah, kalau ini pada PLTA, Pusat Listrik Tenaga Air. 4B subtema 2. Mengidentifikasi perubahan bentuk energi. Sumber energi dapat diubah menjadi bentuk energi lainnya. Berikut adalah beberapa contoh perubahan energi. Nah, di sini ada 3 nih. Gambar yang pertama itu ada energi matahari itu. Panas matahari ditangkap panel surya lalu berubah menjadi listrik. Gambar yang kedua yang ada di tengah. Dari air di bendungan. Nah, itu nanti lalu ada kincir airnya berputar lalu menghasilkan listrik juga. Dan yang ketiga ada kincir angin. Nah, kincir angin ini berputar. Nah, berputar lalu dia bisa menghasilkan energi listrik. Nah, semuanya di sini berasal dari energi matahari, energi angin, dan energi air. Nah, semuanya nanti menghasilkan energi listrik. Menjelaskan manfaat perubahan bentuk energi. Sebagian besar dari kita sudah pernah menggunakan alat yang bersumber dari energi listrik. Alat tersebut mengubah energi listrik menjadi energi lainnya. Berikut contoh perubahannya. Nah, di sini gambar yang pertama ada gambar lampu. Di situ adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Yang kedua ada pemanggang roti. Nah, itu adalah energi listrik menjadi energi panas. Dan yang ketiga itu ada gambar handphone. Nah, di situ energi listrik menjadi energi cahaya dan suara. Dan yang terakhir ada contoh gambar kipas. Itu adalah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, jadi ini adalah contoh perubahan energi. Menjelaskan cara menggunakan energi listrik yang aman. Energi listrik digunakan sebagai sumber energi. Energi listrik dialirkan menggunakan kabel. Kabel ini sangat berbahaya jika disentuh secara langsung. Berikut cara menggunakan peralatan yang menggunakan listrik. Nah, jadi di sini ada 5 contoh cara kita menggunakan atau ketika kita bersentuhan dengan alat-alat atau peralatan yang menggunakan listrik. Yang pertama di sini matikan listrik jika sudah tidak digunakan. Nah, ini salah satu contoh menghemat energi. Mencabut atau matikan saklarnya. Nah, jadi ketika kita sudah matikan saklarnya, tidak ada aliran listrik lagi. Jadi itu lebih aman. Yang kedua, tangan tidak boleh menyentuh bagian logam yang mengandung arus listrik. Nah, ini paling nggak boleh. Jadi jika ada stop kontak, kita nggak boleh mencoloknya menggunakan tangan. Nah, itu sangat berbahaya. Yang ketiga, tangan harus dalam keadaan kering. Nah, jika basah, nanti bisa mengalirkan arus listrik. Nah, itu 3 contoh dan masih ada 2 lagi, 4 dan 5. Silahkan dibaca dengan seksama. 4B subtema 3. Menjelaskan energi alternatif sebagai pengganti minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber energi tak terbarukan. Oleh sebab itu, sumber daya alam tersebut pasti akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Oleh sebab itu, kita harus mencari sumber energi alternatif. Berikut adalah contoh energi alternatif. Nah, di sini ada
biofuel. Nah, biofuel ini adalah energi alternatif yang dihasilkan dari tumbuhan, misalnya dari kelapa sawit dan jenis tumbuhan lainnya. Lalu yang kedua ada biomasa. Nah, biomasa ini juga energi alternatif penghasil listrik. Nah, dia berasal dari sisa-sisa tumbuhan atau hewan. Nah, contohnya misal sisa-sisa makanan, sisa-sisa hasil olahan. Nah, itu nanti bisa menghasilkan biomasa. Yang ketiga, energi paling besar yaitu energi matahari. Nah, itu adalah contoh energi alternatif. Ada angin dan ada air. Menjelaskan energi alternatif yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan artinya baik untuk lingkungan, tidak menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan sekitar. Sumber energi yang tidak ramah lingkungan misalnya sumber energi yang menghasilkan gas buang, merusak lingkungan atau menyebabkan polusi lingkungan. Berikut kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Kelebihannya dapat digunakan secara terus-menerus karena tidak akan habis. Nah, seperti tadi matahari, biofuel, biomasa, air, dan angin. Nah, itu contoh tuh, nggak bisa habis-habis. Dan yang kedua, beberapa energi alternatif menghasilkan energi yang besar dan ramah lingkungan. Kekurangannya, memerlukan biaya yang besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif seperti PLTA dan PTS. Lalu, beberapa energi alternatif dipengaruhi musim. Nah, itu masalah dari kekurangan energi alternatif. Melakukan percobaan energi alternatif. Di sini kita punya tiga contoh percobaan energi alternatif. Yang pertama itu membuat lampu minyak goreng. Nah, minyak goreng itu bisa dijadikan lampu. Minyak gorengnya dimasukin ke dalam gelas. Lalu di tengah-tengahnya bisa kita menggunakan sumbu ataupun menggunakan cotton bud atau korek telinga. Lalu dihidupkan menggunakan api. Dia bisa menjadi sebuah lampu. Yang kedua, membuat baterai dari kentang. Nah, kentang itu ternyata bisa kita buat sebagai baterai. Selain kentang, ada juga yang lain. Contohnya dari kulit lemon. Dan yang ketiga, membuat oven tenaga surya. Nah, jadi kita bisa membuat oven dari tenaga surya. Oke, sekian materi pembelajaran kita tentang IPA pada buku 4B. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan tulisan. Terima kasih. Baik, tadi sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan, dalam kata, ataupun dalam hal sebagainya. Nah, karena kita memulainya dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa.